Berjumpa kembali bersama Aing. Kembali lagi bersama Aing yang di sini akan membahas sebuah pengetahuan atau bisa dibilang ilmu yang saya dapatkan, yang saya pelajari, yang saya harus terapkan karena ini adalah tugas negara, tugas sekolahan tercinta. Tugas tercinta, sekolahan tercinta SMA Negeri 1 Meranggen. Bukan Meranggen, Semarang. Semansa Semarang. Di sini aku akan membahas tentang strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Mampus, politik lagi. Ada 4 hal yang dikedepankan dalam globalisasi dalam hal ini, yaitu ya seperti bidang ideologi dan politik ini ada 4 yang dikedepankan. Apa ini tak boleh? Ada 4 hal yang dikedepankan dalam globalisasi dalam hal ini, yaitu demokratisasi, ya, kebebasan, yang ketiga adalah hak asasi manusia, yang terakhir adalah keterbukaan. Bukan buka-buka baju. Bukan. Hal tersebut dijadikan standar atau acuan bagi negara adidaya seperti Amerika Serikat gitulah, dan para sekutu-sekutunya, nah, Amerika Serikat dan para sekutu-sekutu lainnya. Tidak jarang jika suatu negara mengedepankan hal tersebut. Yoi mamen. Jika tidak, maka negara tersebut akan menjadi musuh bersama, bahkan bisa dianggap teroris dunia. Musuh bersama bagi seluruh negara adidaya dan para sekutunya itu, dan juga bisa dianggap teroris dunia, coy. Di sisi lain, isu demokrasi ini pada saat ini benar-benar mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala peristiwa selalu dikaitkan dengan yang namanya demokratisasi ini. Sebagai bangsa Indonesia yang mantap jiwa, bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya, bro. Menunjukkan eksistensi kepada seluruh penjuru masyarakat luas di sana, kaca internasional, kaca rumah kaca, efek rumah kaca. Seperti itu. Harus bisa mampu menunjukkan eksistensinya, namun tidak meninggalkan kemitraan kerja sama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang. Gitu, bro. Untuk mencapai hal-hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal seperti ini. 1. Mengembangkan demokrasi politik. Ini 1. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dari arena politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik. Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat. Yang kelima, menegaskan supremasi hukum. Yang keenam, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Nah, saya akan membahas satu lagi materi dalam bidang ekonomi. Jadi materi ini sebenarnya belum menyentuh politik. Jadi ekonomi ini lebih dahulu. Globalisasi ini lebih dulu terjadi dalam bidang ekonomi. Sejak digulirkan liberalisasi ekonomi oleh Adam Smith. Adam Smith nih. Sekitar abad ke-15. Kenyataan yang terjadi, globalisasi ekonomi lebih dikendalikan oleh negara-negara maju, sementara negara-negara berkembang kurang diberi ruang dan kesempatan untuk memperkuat perekonomiannya. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Dan semuanya itu sekiranya perlu diwujudkan hal-hal yang seperti 1. Sistem ekonomi itu harus dikembangkan untuk memperkuat perekonomian domestik bagi pasar negeri. Itu, jadi pasar negeri kita itu numero uno, mamen. Yang kedua adalah pertanian disajikan prioritas utama. Pertanian menjadi utama, gitu. Yang ketiga adalah perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Yang keempat, tidak tergantung pada badan-badan multilateral seperti misalnya WTO, IMF, World Bank, nah seperti itulah. Yang 5, memperkuat kerjasama dengan sesama negara berkembang. Jadi nih, negara berkembang. Jadi seperti itu. Jadi kita pembahasan kali ini cukup kompleks. Maksudnya
bisa dipahami dengan cara baik, yaitu ada strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Tadi ada tambahan materi juga yang di bidang ekonomi. Yang kita bisa lihat itu yang di bidang ekonomi itu terjadi lebih dulu pada digulirkannya globalisasi kepada Adam Smith yang pada abad ke-15 ini. Jadi yang bidang ekonomi itu terjadi terlebih dahulu daripada yang namanya bidang ideologi dan politik. Nah itu, jadi sekiranya seperti itu saja seperti itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah paham atau kesalahan dalam penyampaian materi ataupun dalam isi materinya yang kurang komplit, atau mungkin ada ada yang namanya salah sedikit kayak seperti itu, mohon maaf karena ini bulan puasa, kita harus maaf-maafan nih. Ibu, apa tuh ibu? Ya, maaf-maafan jika ini terjadi ada yang kurang valid, ada yang kurang kurang benar dalam yang saya simpulkan pada video kali ini. Ya namanya manusia kan, ini manusia banyak salahnya. Ya jadi segitu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin ya Allah. Buka puasa yuk.